Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Selamat pagi, saudaraku. Jumpa lagi ya sama saya Pak Ki Agus di channel pribadi saya Darurat Spiritual. Nih, saya lanjutkan tentang ilmu lagunya orang-orang Putra Romo bagian yang keempat. Ya, sehubungan dengan pertanyaannya salah satu kadang ya di Kutisari temuan nambah Joko tempo hari. Videonya tentang apa yang dimaksud dengan loro dadi dalam bacaan Paweling. Videonya tanyanya begini. Loro dadi, sabdo goib Pandeta Ratu atau Idu Geni. Iya. Itu maksudnya apa ya? Bagaimana orang itu bisa seperti itu? Kok ucapannya ini bisa seperti itu? Kok mulutnya itu isok duwe upasen koyok ngono? Nah, itu kalau dicawakan. Sebenarnya muaranya di sini. Yang saya tahu ya dari kitabnya Romo Ageng tentang mantra agung Paweling itu. Karena semua yang kita bicarakan di dalam wahyunya Kanjeng Romo ini kan sebenarnya bukan cuma bacaan. Bacaan itu kan harus dijalankan. Ya. Jadi saya nggak perlu nerangkan semuanya, satu-satu aja dulu. Dan ini gilirannya tentang apa yang disebut dengan loro dadi. Sabdo dadi, sabdo goib Pandeta Ratu atau Idu Geni gitu ya. Saya lihat di kitab itu ajarannya gini, orang-orang yang ucapannya itu mempunyai daya, menungso sing kepingin duwe daya pangucap. Menungso iku kudu nglakoni apa sing diarani pancawicara. Jadi pancawicara itu gini. Jenengan ya, kalau ingin ngomong sengomong itu orang itu nurut, orang itu ngikut, orang itu tidak marah-marah atau selalu condong kepada jenengan. Jenengan ngomongnya itu pakai akal pikiran, nalar logika, pakai rasa pangroso sama rasa jati. Jangan cuma ngomong di mulut. Yang adanya itu rasa suka, tidak suka, dan kepentingan. Nah itu. Saya dulu juga seperti jenengan. Saya pikir orang yang Pawelingnya itu sabdo dadi itu begitu dia teriak jadi kodok, orang itu jadi kodok itu. Enggak selamat, orang itu enggak selamat. Ternyata bukan itu. Yang disebut dengan sabdo goib, sabdo dadi, sabdo goib Pandeta Ratu atau Idu Geni itu ya seperti yang barusan saya omongkan. Kalau jenengan ya setiap kali menghadapi masalah apapun, orang nggak akan bisa menyelesaikan itu. Semuanya nggak bisa menyelesaikan itu. Begitu jenengan yang datang. Dengan jenengan ngomong, semuanya orang langsung ikut. Semua orang nurut, semuanya orang patuh. Berarti jenengan sudah kedunungan sabdo dadi. Ini satu kelompok dikasih omongan siapapun nggak mempan. Ya, satu masa dinasihati sama siapapun, bahkan sampai diintimidasi, ditakut-takuti, nggak mempan. Tapi begitu jenengan yang datang dengan omongan jenengan itu tadi, semuanya bisa nurut, semuanya bisa manut, semuanya bisa tunduk patuh, bahkan sampai ada yang menangis mendengarkan omongan jenengan itu tadi. Lah berarti jenengan ini bangsanya manusia yang sudah kepanjingan sing jenenge sabdo dadi apa sabdo goib Pandeta Ratu. Itu sampean ini berarti Idu Geni. Ada kan orang yang kayak gitu? Ya, salah satunya kayak Insinyur Soekarno itu. Ya, kalau beliaunya sudah ngomong, semuanya orang masih diam. Kalau beliaunya sudah ngomong, orang itu ketakutan. Ya, ya saya memang tidak hidup di zaman beliau, cuma dari bapak saya, kakek saya itu bicaranya begitu. Pak Karno itu dulu mau berhadapan dengan presiden dari manapun ya. Entah itu
Brian Prostito, Presiden Jugo waktu itu, ya Gamal Abdul Nasser, Muhammad Ali Jinnah, ya termasuk yang lain-lain itu yang hidup sejaman dengan beliaunya. Semuanya itu keder, semuanya itu takut kalau sudah Pak Karno atau beliaunya ini yang ngomong ya. Itu. Kenapa bisa kayak gitu ya Pak? Ya bisa, karena beliaunya memang sudah nyawiji dengan Sabdo Gaib Pendeta Ratu itu tadi. Pun juga dengan bisa datangi poro itu ya, Romo Pendeta, Romo Begawan atau Romo Resi, ya, atau juga Romo-Romo Yai yang sepuh dulu, ya. Kalau beliaunya itu ngomong, ya, sinuwun-sinuwunnya itu berucap, ya. Kita yang mendengarkan itu loh sampai nangis, gitu. Padahal yang diomongkan cuma itu loh. Kita sampai nangis, kita bisa sadar, kita nggak berani berucap satu kata pun pada saat beliaunya itu ngomong. Padahal kalau kita ajak berkelahi, beliaunya nggak mungkin menang. Beliaunya sudah sepuh. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Dengan beliaunya ngomong loh, kita langsung diem, kita nurut, kita kayak nggak punya gerak. Ya bawaannya kita mau nangis saja dengan omongannya beliaunya. Coba kalau orang yang nggak punya Sabdo Dadi, nggak punya Sabdo Gaib Pendeta Ratu atau nggak punya itu kan, ngomong kayak gitu malah kepingin nempeleng aja. Kamu ini kayak orang sok suci kayak gitu. Kan gitu. Tapi kalau Romo Yai yang bicara, ya mungkin sekelasnya Hadar Ratu Saikhona Khalil Bangkalan, Yai Hamid Imron, Yai Hasyim Asy'ari, ya. Terus Kiai Soleh Darat yang ngomong, semuanya ya pasti tertunduk. Ya, pasti semuanya tertunduk. Atau mungkin Kanjeng-Kanjeng Sunan yang ngomong. Ya. Di situ. Makanya dulu saya sama Romo itu diajarkan seperti itu. Kalau jenengan ingin punya Sabdo Dadi, Sabdo Gaib Pendeta Ratu atau itu geni tadi itu, iya, jalankan kitab Pancawicara. Jenengan kalau ngomong sengomong itu jangan didasarkan dengan rasa suka nggak suka dan punya kepentingan di itu. Misalnya masalah apa gitu ya. Jenengan ngomongnya jangan pakai suka nggak suka dan kepentingan. Kalau ada satu masalah terus jenengan itu ngomongnya pakai kepentingan, orang itu bisa lihat. Kamu ngomong kayak gini karena kamu punya kepentingan di situ. Kamu ngomong kayak gitu karena kamu punya rasa nggak suka sama orang ini. Kamu ngomong kayak gini karena orang ini, ya kamu sukai. Ya, karena kamu punya suka dengan orang ini. Makanya orang ini kamu bener-benerkan. Kamu nggak suka sama orang ini kamu salah-salahkan. Hal yang kayak begini kamu benar-benarkan karena kamu punya kepentingan di situ. Orang itu bisa baca. Gitu. Itu yang bikin orang itu nggak nurut sama sampean, mangkel sama sampean ya gitu. Nah, karena ada kalimat bahwa jenengan ini ngomongnya nggak fair. Jenengan ini ngomongnya condong ke sana, condong kemari. Jenengan ngomongannya itu nggak jujur. Ya karena ada kepentingan itu tadi. Gitu lah. Kayak kan sudah ini loh, banyak kan mau malas saya nyebut namanya ya. Yang janji katanya kalau ini jadi presiden saya mau jalan dari Jogja sampai Jakarta gitu. Ya. Merangkak sambil telanjang lagi mungkin gitu ya. Kelihatan kalau ngomongnya itu ada rasa tidak suka itu ada. Ya. Termasuk fufu fafa kayak begini itu kelihatan banget. Gitu. Ngomongnya itu kan ada rasa kebencian. Ya rasa tidak sukanya itu kelewatan. Dia merasa di situ ada kepentingan. Gimana caranya fufu fafa ini sampai jengkelang sampai hancur lah itu. Jadi orang itu mendengarkan orang-orang yang ngomongnya pakai ini tadi, pakai mulut kalau saya bicaranya. Orang ini ngomongnya pakai mulut. Ya. Ngomongnya nggak pakai otak, ngomongnya nggak pakai hati, nggak pakai perasaan. Dia ngomong nggak pakai akal pikiran, nalar logika. Dia ngomong nggak pakai hati, nggak pakai rasa rasa pangroso, nggak pakai rasa jati. Ngomongnya cuma pakai mulut. Kalau saya boleh pakai bahasa kasar, itu kayak guguk. Ya. Syukur jenggong. Ini ya. Jadi orang yang denger itu nggak tambah simpatik gitu, yang ada tambah marah gitu, marah tersinggung gitu. Karena omongannya itu sama sekali nggak nalar, omongnya itu sama sekali nggak pakai hati gitu. Ya kalau jenengan sudah tahu seperti ini, ya usahakan ngomong tuh pakai akal pikiran sama nalar logika. Ya.
pakai rasa pangrasa sama rasa jati. Sudah pasti orang itu akan ngikut jenengan ya. Jenengan pasti akan kedunungan yang namanya loro dadi itu tadi. Ya sabdo dadi, sabdo gaib pendeta ratu itu tadi loh. Omongannya itu mandi, itu geni. Jadi di bacaan Paul gitu tak pikir itu ada kekuatan anu enggak. Ya, karena kita sendiri juga tahu ya. Jenengan kan mengerti ya. Mungkin bisa flashback ke YouTube saya dan konten-konten saya yang kemarin-kemarin. Ya, bahwa di dalam diri manusia itu ada salah satu saudara gaibnya itu yang ada di mulut. Ya. Di sini ini letak sampurnane pangucap. Nah, makanya sampurnane pangucap iku nyambung nanggone akal pikiran nalar logika. Sampurnane pangucap iku nyambung nang rasa pangrasa karo rasa jati. Tapi syukur ngucap iku bukan sampurnane pangucap. Iku mek ngucap tok. Jadi ibarat anak sekarang bilang ngomongmu itu sekedar ngomongmu ya asal-asalan, bukan ngomongnya orang yang pakai pikiran sama perasaan. Sehingga setiap kali kamu ngomong mesti di situ ada kekisruan. Ya karena kamu ngomongnya ngawur gitu loh. Ngomong nggak kamu pikir, ngomong nggak kamu rasa. Omonganku yang kayak gini ini nanti akibatnya kayak gimana itu kamu nggak mikir, nggak kamu rasakan. Pokoknya ngomong gitu. Ya. Kok bisa terjadi seperti itu Pak Dia? Kok ada orang yang kelakuannya kayak gini? Ya karena didorong dengan rasa suka nggak suka dan kepentingan itu tadi loh. Sehingga akal logikanya itu hilang gitu loh. Nalarnya hilang, rasanya mati. Gitu. Kalau sudah didorong dengan rasa tidak senang, akhirnya semuanya itu jadi nggak benar. Kalau dilambari dengan rasa senang, ya barang nggak benar pun jadi benar. Apalagi diliputi dengan kepentingan-kepentingan yang serba penting itu tadi dalam kehidupannya. Kalau saya nggak ngomong kayak beginilah, saya nggak dapat untung. Kalau saya nggak ngomong kayak begini, terus bisnis haram saya kayak gimana? Kalau saya nggak ngomong begini ya, terus minyak migas itu ketutup, terus saya dapat hasil dari mana gitu lah, kayak gitu itu. Akhirnya ngadakan ini orasi yang enggak ngomong yang enggak karu-karuan ya itu tadi. Orang-orang yang tidak punya sabdo dadi ya omongannya itu enggak mungkin diikutin orang. Yang ada kamu ngomong malah kamu dicaci maki orang gitu. Karena kamu ngomongannya awur-awuran, ngomongmu sembarangan gitu. Kayak omongannya orang yang kesetanan ya kita keluar kalimat yang enggak gitu. Makanya itu ya Mas ya, mungkin nanti konten ini saya share pribadi ke jenengan ya Mas Arif ya, supaya jenengan tahu ya seperti itu Mas Arif ya. Coba Mas Arif ya, mulai sekarang ya Mas Arif usahakan seperti itu bareng sama saya. Mas saya sendiri juga belajar, saya bukan merasa paling bisa dalam hal ini enggak. Usahakan Mas, jenengan kalau ngomong dipikir dulu, ngomong diroso dulu gitu loh Mas. Jangan syukur ngomong gitu ya, nanti lah tadi sabdo tadi Mas. Jenengan akan tahu, oh alah ini yang dimaksud dengan sabdo tadi, karena gitu. Kok gini ya, dulu saya ngomong nggak pernah ada yang orang ikuti, saya ngomong nggak pernah direken sama orang. Tapi sekarang ini begitu saya terapkan apa yang diajarkan sama Pak Diagus masalah pancawicara, jadinya kok lain ya gitu. Iya, teman-teman pun akan seneng Mas, karena jenengan itu selalu berbicara dengan apa ya, jalur keadilan, jalur kebijaksanaan. Ada teman punya konflik, jenengan tengai, jenengan ngomongnya nggak mungkin nyempoyong nyetan, nyempoyong ulon, condong kiri, condong kanan enggak. Jenengan pasti ngomongnya itu lurus ke tengah, sehingga yang kanan tidak tercelakakan, yang kiri pun tidak merasa disudutkan. Ya dua-duanya bisa akur lagi gara-gara omongan jenengan gitu loh Mas Arif ya, karena jenengannya pakai ini ngomongnya, pakai ini ya, nggak cuma tung kuk gitu enggak. Kan gitu Mas. Jadi berusaha ke situ Mas, berusahalah kita ke situ. Ayo kita belajar tentang pancawicara.
sehingga loro dadi, sabdo gaib pendeta ratu atau itu geni itu bisa kita dapatkan gitu. Nggak usah pakai sosok-sosokan, nggak usah pakai itu disosok kalau anu ngomong nggak perlu gitu loh, nggak perlu kayak gitu. Maksudku penjenengan pakai sosok kalau penjenengan ngomongnya ngawur ujung-ujungnya juga ditempeleng orang gitu. Iya, coba ngomongnya pakai pancawicara itu tadi ya. Gunakan akal pikiran jenengan, nalar logika jenengan, rasa jati jenengan. Muternya kan cuma di situ tuh. Ayo coba kita renungkan bersama-sama, nanti masuk ya ke kolom komentar ya. Ya jangan lupa like and subscribe ya. Sharekan ke saudara-saudara Putromo yang lain. Apa dasarnya sabdo dadi kalau tidak 5 itu tadi? Kalau nggak pancawicara. Ya, orang itu selalu seperti itu tuh. Orang ngomong itu selalu seperti itu. Ngomong pakai kepentingan, ngomong atas dasar suka, ngomong atas dasar tidak suka, ngomongnya pakai akal pikiran nalar logika, atau ngomongnya pakai rasa pangroso atau rasa jati. Istilahnya orang tuh ngomongnya pakai hati. Ya, ngomong tuh pakai hati, ngomong tuh pakai pikiran. Jadi jangan asal ngomong, sehingga omonganmu ini ada upasi, omonganmu ini ada doyoe, omonganmu iki ono genine, yaitu geni itu tadi ya. Kapanpun kalau kamu yang ngomong, ya semua orang itu bisa terkesima, bisa tersepona gitu loh ya. Terpesona ya, bukan tersepona ya. Itu ya Mas Arif ya. Itu sekelumit tentang apa yang menyebabkan orang-orang Putroromo itu ya ucapannya itu diikuti oleh orang banyak. Ya. Kalau beliaunya tahu ya tentang ya kitab pancawicara ini, pasti seperti itu. Ya. Jadi bukan masalah sabdo-sabdo ya. Sabdo orang jadi kata, sabdo orang bukan begitu. Bukan itu sabdo. Yang disebut sabdo dadi itu bukan cuma itu ya. Mungkin orang zaman dulu seperti itu Mas Arif ya. Saya dulu juga pernah waktu kecil ngomong-ngomong sama itu. Ya. Ibu saya, bapak saya, kakek, nenek saya pernah ngomong gitu. Orang-orang zaman dulu itu ininya bahaya. Kalau ngomong itu mesti kelakon, kalau ngomong mesti kejadian. Saya ya mikir gitu. Kenapa beliau-beliaunya itu bisa seperti itu? Cuma karena kakek, nenek, ibu saya itu bukan orang zaman milenial ya. Pemikirannya itu masih di situ. Jawabannya cuma satu. Apa Pak De? Ya itu tadi, kenapa orang zaman dulu tuh ngomong kok mesti jadi ya Pak De? Kok nggak kayak orang zaman sekarang ya Pak De? Karena orang zaman sekarang kayak jenengan kayak saya gini, omongannya sering goro, omongannya kakean bujuk, kakean kaspo, ya. Kalau orang dulu kan nggak begitu, kalau ngomong A ya pasti A, ngomong B ya pasti B, janji ini ya pasti ini, janji itu ya pasti ditepati itu. Kalau orang sekarang kan nggak. Kadang isu tempe, sorene dele, awane katul, engkok miru bobengi, dadi bubur gur-gur, panganane jaran itu, kan gitu. Melencah-melenceh gitu loh, ya. Sering kan dengar ngomong gitu, omongannya itu isu sore tempe delit, awane katul, bengi nih sego gur-gur, panganane jaran itu. Makanya omongannya nggak pernah ada yang mandi. Nggak kayak kakek leluhur kita zaman dulu, kaki nini zaman dulu. Leluhur kita dulu kan gitu, para agung leluhur suci ya, termasuk yang danang, termasuk yang sesepuh para sepuh itu. Omongannya itu mandi, doakan anak mesti jadi, nyabdo orang mesti jadi, nurunkan walat pasti terjadi. Bahkan walatnya itu bisa berjalan sampai hari ini. Ada ya, satu desa, satu tempat dulu yang dikutuk sama wali siapa, sunan siapa, sama resi siapa, sampai sekarang terjadi. Pecah ya. Entah itu sekarang dengan sebut mitos atau apa ya terserah monggo, tapi ternyata kenyataannya memang orang-orang zaman dulu itu omongannya nggak pernah yang nggak kelaksanan, omongannya itu mesti kedaden itu kalau orang Jawa bilang ya, omongannya itu pasti kejadian bener. Nah dengan omongannya orang zaman sekarang, karena orang zaman sekarang omongannya itu kebanyakan goro, kakek ngomong bujuk.
Tuh kakek nenek saya dulu tuh ngomongnya begitu. Ternyata setelah saya teliti nggak cuma gitu. Karena orang dulu tuh ngomongnya selalu pakai akal pikiran, selalu pakai rasa jati. Makanya orang dulu kan ngomongnya kan gitu. Kamu ngomong kayak gitu ku wis mbak pikir dah. Ya kamu ngomong kayak gitu itu nanti kalau ada yang tersakiti gimana? Kalau ada yang merasa kamu rugikan terus ya apa? Nah itu. Dan kebalik, kamu ngomong kayak gitu itu loh, wis pantes lah. Kamu ngomong kok nggak pakai perasaan itu. Omonganmu itu nyakitin hatinya mama loh. Omonganmu itu nyakitin hatinya bapak loh. Omonganmu itu nyakitin hatinya kakak loh. Lah itu. Omonganmu gitu tuh nyakitin hatinya adikmu loh. Lah itu orang dulu tuh selalu seperti itu. Ngomong sama ngomong itu selalu ini terus nggak syukur ini orang gendeng gitu enggak. Itu mah. Masuk akal ya, kita semuanya lo sama-sama tahu. Memang kenyataannya orang-orang dulu tuh ngomong kayak gitu Pak. Iya, ngomong itu mesti kejadian. Iya. Karena di situ kuncinya itu beliau-beliaunya tahu bahwa orang itu ngomong itu harus pakai itu. Dan orang dulu itu juga ngerti loh kalau jenengan bohong apa enggak gitu. Karena beliaunya bisa merasakan. Ya ini tadi loh. Dari suka nggak suka dan kepentingan itu tadi loh. Nah, kebanyakan orang-orang zaman dulu tuh pasti pegang yang namanya pancawicara itu pasti pegang gitu. Jadi seni bicaranya orang-orang Jawa kuno. Ya, pancawicara itu kitab yang mengajarkan seni berbicaranya orang-orang Jawa zaman kuno. Ya itu. Selama kamu pegangan kitab ini dan ini kamu terapkan dalam hidup, kamu pasti sabda jadimu keluar. Tapi kalau kamu sudah nyimpangnya ya apa Pak? Ya itu tadi, ngomong nggak pakai akal pikiran, ngomong nggak pakai hati, nggak pakai perasaan, syukur ngomong, ya pasti hidup kamu nggak karu-karuan. Yang ada peribahasa sekarang, mulutmu itu adalah harimaumu. Kalau kamu salah mengaum, salah-salah kamu ditembak sama pemburu. Kan gitu. Kalau orang dulu kan enggak ada kalimat mulutmu harimaumu enggak, karena orang dulu ngomongnya itu pasti pakai akal pikiran, nalar logika, pakai rasa pangroso dan rasa jati. Enggak kayak orang sekarang. Makanya timbul paribasa itu, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kamu salah ngomong ya ditempeleng orang, kamu salah ngomong ya salah-salah dibacok orang. Kamu salah ngomong yang enggak ya diseret sama aparat masuk ke jeruji besi itu. Entah itu karena perbuatan tidak menyenangkan atau karena pencemaran nama baik ya, atau karena omongan kamu itu mengandung provokator. Nah itu tadi contohnya ini orang satu ini provokator itu. Coba saya tanya sama jenengan, ada tak provokator itu ngomongnya pakai akal pikiran sama hati? Nggak ada ya. Terus berani taruhan nggak bakalan ada yang namanya provokator kok ngomongnya pakai akal pikiran sama hati. Itu nggak mungkin ada. Karena yang mana provokator ngomongnya itu pasti di situ karena ada rasa suka tidak suka dan dia punya kepentingan di situ. Makanya dia ngomong yang enggak kayak begitu. Gitu kan? Cukup ya, saudaraku ya. Ya, nanti buat Mas Arif saya share pribadi ya ini ya, karena ini yang jenengan tanyakan kemarin. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.